Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya dapat menjumpai saudara kembali untuk menyampaikan sebuah renungan singkat. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami dan kesempatan di mana kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan mengajarkan kami dan memampukan kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, pada saat ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema No Action Talk Only, atau singkatannya biasanya orang-orang menyebutnya NATO, saudara. Nah, ternyata No Action Talk Only ini bukan hanya berlaku di kehidupan dunia atau orang-orang yang ada di luar Kristen, saudara. Ternyata orang-orang yang percaya Tuhan juga banyak yang seringkali mereka hanya pandai dalam berbicara, tapi tidak pandai dalam mempraktekannya, saudara. Nah, kita sama-sama melihat apa hubungannya dengan renungan yang akan kita dengarkan ini. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dari ayat ini dari perikop ini kita dapat melihat bahwa ada dua perbedaan. Ya, ada dua macam orang dalam apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, ya saudara, ya. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa yang pertama disebut orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Tetapi sebaliknya ada yang namanya yang kedua adalah orang yang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Diumpamakan adalah sama seperti rumah yang dibangun di atas batu, dan satu lagi adalah rumah yang dibangun di atas pasir, saudara. Ada perbedaannya terlihat adalah ketika kuat atau tidaknya orang tersebut ketika menghadapi masalah atau di dalam perjalanan hidupnya dapat terlihat, saudara. Nah, yang mau saya bahas adalah bahwa ternyata banyak orang-orang percaya seperti orang bodoh. Iya kan? Mereka mendengar firman Tuhan. Iya, ketika mendengar firman Tuhan, mereka langsung dengan mudah berkata, ya amin. Tapi ketika prakteknya, ketika mereka harus dihadapi dengan sebuah situasi yang sama dengan firman yang mereka aminkan, mereka tidak melakukannya, saudara. Nah, kita jangan menjadi orang-orang yang hanya pandai dalam berbicara, hanya pandai dalam mendengar firman, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang, termasuk bilangan orang-orang yang NATO tersebut, saudara, atau yang no action talk only. Nah, orang-orang yang tidak termasuk adalah yang pertama adalah mereka adalah pelaku firman yang setia. Ya, Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman, saudaraku. Nah, pelaku firman yang setia ini atau hal yang pertama ini adalah orang-orang yang dikatakan orang yang bijaksana, saudaraku. Orang yang bukan hanya firman. Jadi seperti ini, saudara. Orang yang bodoh, orang yang merasa dirinya pintar, biasanya mereka merasa bahwa saya sudah menguasai firman dengan baik. Ada banyak firman yang saya hafal, ada banyak firman yang saya ketahui. Mereka pandai sekali dalam berkata-kata. Mereka pandai sekali dalam menyampaikan. Mereka pandai sekali dalam menceritakan tentang firman Tuhan atau kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tetapi ibaratnya, saudara, mereka pandai dalam hal teori, saudaraku. Tapi ketika orang-orang yang mendengar apa yang mereka sampaikan, loh kok tidak dipraktekkan, loh kok tidak dilakukan. Ya kan, banyak sekali orang-orang yang seperti itu, saudara. Nah, sebaiknya, saudaraku,
kita jangan hanya menguasai firman, tapi firmanlah yang harus menguasai kita. Nah, ini berbeda saudara. Orang yang hanya menguasai firman, mereka hanya pintar dalam hal teori. Tetapi orang yang dikuasai oleh firman Tuhan, mereka pasti mempraktekkan firman itu. Mereka menghidupi firman itu dan firman itu hidup di dalam diri mereka, saudara. Nah, mengapa banyak kali orang tidak mempraktekkan firman itu? Karena mereka kalah dengan apa yang ada di dalam kenyataan hidup mereka, saudaraku. Mereka dikalahkan dengan kenyataan hidup, maksud saya seperti itu. Jadi ketika mereka melihat kenyataan yang ada di depan mata, ketika mereka mau mempraktekkan firman, mereka langsung berpikir untung dan ruginya, saudara. Ya, mereka langsung berpikir untung dan rugi. Contoh misalkan, ada orang yang berbuat jahat sama kita, ada orang mungkin yang memfitnah kita, ada orang yang menyakiti hati kita dan sebagainya. Rasanya kita ingin membalas orang tersebut, ya kan? Tetapi firman Tuhan dengan lembut diingatkan kembali kepada kita. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita lewat firman bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Engkau harus mengasihi, engkau harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Engkau harus mengasihi musuhmu, ya kan? Seperti engkau menaruh bara api di atas kepala musuhmu kalau engkau melakukan kebaikan. Kita tahu firman itu, saudaraku, tetapi ketika kita harus mempraktekannya, rasanya sulit. Enggak Tuhan, sakit Tuhan. Ya kan, kita lebih mementingkan kenyataan yang ada, kita lebih mementingkan perasaan kita daripada melakukan firman Tuhan. Nah, perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan itu sendiri, saudara. Semua yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang harus dilakukan, saudaraku. Nah, banyak kali orang Kristen atau orang percaya, mereka hanya senang mendengar apa yang ingin mereka dengar. Ya kan, ketika datang ke gereja, mereka hanya ingin mendengarkan apa yang mereka ingin dengar. Gitu. Tapi kalau sudah mulai kata-kata yang memang tidak ingin mereka dengar, ya mereka tidak mau dengar. Gitu. Nah, bagaimana mereka mau mempraktekkan? Kalau mendengar saja mereka sudah memilih-milih, bukan? Jadi ini yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudaraku, orang-orang yang tidak termasuk bilangan orang-orang yang no action talk only, selain menjadi pelaku firman yang setia, adalah orang-orang yang sadar dan bertobat. Ya kan? Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan seperti ini, saudara. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Ini adalah khotbah Paulus di Serambi Salomo ketika itu. Dia katakan bahwa sadar dan bertobatlah. Kenapa, saudaraku? Ini berhubungan dengan ketika kita mendengar firman Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan sedikit, saudaraku, bahwa ketika kita datang ke gereja, banyak dari para jemaat atau umat Tuhan, ketika mereka mendengar firman Tuhan, firman Tuhan itu misalnya pendeta atau pengkhotbah menyampaikan firman sedikit keras gitu ya. Mereka merasa bahwa pendetanya nggak benar ini. Kenapa saya kok disindir? Ini nyindir saya ini. Karena dia tahu saya melakukan indan itu, saudara. Saudara jangan melihat seperti itu, saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan ini, oke, kita baca ya, saudaraku. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara harus pahami hal ini, saudaraku, sehingga engkau tidak tersinggung ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan itu. Justru engkau harus bersyukur karena firman Tuhan ini berguna untuk menyatakan kesalahanmu, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita, saudaraku. Kalau firman Tuhan yang telah engkau dengar saja tidak bisa membuat engkau sadar dan bertobat, lalu engkau mau mendengarkan perkataan siapa? Kalau perkataan Tuhan sendiri tidak engkau dengar atau engkau bantah, jangan melihat orang yang menyampaikannya, jangan melihat hamba Tuhan yang menyampaikannya, saudara. Tapi engkau harus melihat isi dari apa yang disampaikan. Kalau memang itu adalah firman Tuhan, maka engkau harus kembali kepada firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu sendiri memang harus menegur kita, saudara. Harus membuat kita benar-benar menyadari, harus mengubah, menyentuh hati kita, manusia batiniah kita, mengubah mata rohani kita, membuat kita akhirnya melihat, menyadari bahwa benar-benar kita telah berada di jalan yang salah. Karena tadi dikatakan menyatakan kesalahan. Ya, saudara, kembali lagi. Jangan engkau datang ke gereja hanya untuk mendengar apa yang ingin engkau dengar. Karena gereja
bukanlah tempat untuk menyenangkan hati manusia. Ya, sekali lagi saya katakan, gereja bukan tempat untuk menyenangkan hati manusia. Gereja adalah tempat untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi engkau tidak boleh merasa bahwa jangan merasa cepat tersinggung dan sebagainya kalau pendeta menyampaikan firman Tuhan. Karena itu semua adalah firman yang akan mengubahkanmu, mengajarkanmu, menyatakan kesalahan, dan mendidikmu kepada seluruh kebenaran. Jadi saudaraku, sama seperti firman yang telah kita baca tadi di awal, bahwa hendaklah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bukan hanya pandai secara teori, tapi kita juga harus menjadi pandai dalam mempraktekkan setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bukan hanya pandai dalam mendengarkan firman Tuhan, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kuatkan kami, mampukan kami ya Roh Kudus, agar kami dapat benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kau yang memulihkan setiap keadaan umat-Mu Tuhan. Nama-Mu tidak dapat berdoa satu persatu untuk mereka, tapi aku percaya Bapak, Engkau Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu, yang akan bekerja secara luar biasa terhadap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan melalui channel YouTube ini. Dalam nama Yesus aku bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.